aja. Oke. Sehingga nanti detailnya lebih jelas, produknya jelas juga. Oke, waktunya habis, Bapak. Terima kasih untuk beberapa pertanyaannya. Silakan Mas Rizal untuk melakukan perbaikan sesuai dengan saran perbaikan dengan memperhatikan ketersediaan waktu ketika melaksanakan aktualisasinya. Oke, terima kasih Bapak Mentor yang sudah menemani Mas Rizal. Monggo dipunlajengaken, selamat melanjutkan pekerjaannya Bapak Mentor. Untuk berikutnya, Terima kasih, Pak. di Terima kasih, Bu. nggih, nggih, sami-sami Bapak, dipersilakan untuk Mas Willy. Mas Willy, apakah mentor Baik, sudah Ibu. siap, Mas Willy? Sudah, Ibu. Oke, silakan untuk Mas Willy, sudah direkam, Mas? Sudah, Ibu. Sudah direkod, Mas Willy? Oke, Sudah, Bu. sudah, ya. Silakan untuk dipresentasikan dalam waktu maksimal 7 menit dari sekarang. Ya, oke, silakan dipresentasikan maksimal 7 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Mulis Waalaikumsalam warahmatullahi. MAG selaku penguji, Ibu Dr. Haji Siti Aminah MA selaku pembimbing dan juga moderator, serta Ibu Asna Al-Amin SAG MSI selaku mentor. Saya Willy Didan Ferdinand, CPNS Guru Ahli Pertama, Guru Bahasa Jawa di MTSN 4 Kulon Progo, dengan rancangan aktualisasi GIMKIT sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi digital untuk meningkatkan minat belajar siswa di MTSN 4 Kulon Progo. MTSN 4 Kulon Progo itu berlokasi di Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, dengan visinya bercerita. Kemudian untuk latar belakang sendiri, sesuai dengan UU ASN nomor 20 tahun 2023 mengenai implementasi nilai-nilai dasar, sehingga saya sebagai CPNS Khusus. wajib mengikuti kegiatan CPNS guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar tersebut. Kemudian berkaitan dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, revitalisasi sekolah, serta digitalisasi pembelajaran, saya menemukan beberapa hal atau beberapa isu terkait siswa yang kurang berminat di dalam pembelajaran. Hal itu dibuktikan dengan grafik asesmen awal diagnostik non-kognitif yang saya lakukan di awal pembelajaran, di mana dari 72 responden itu menjawab 52,8% setuju dan juga sangat setuju 22,2% merasa bosan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini juga disebabkan salah satu faktornya adalah guru sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Kemudian salah satu upaya yang relevan untuk meningkatkan minat belajar siswa tersebut yaitu menggunakan pemanfaatan gamifikasi digital melalui platform GIMKIT. Karena di zaman sekarang siswa itu sangat piawai dan juga akrab dengan gawainya, terutama di moda game atau permainan digital, sehingga hal tersebut saya pilih. Kemudian untuk isu yang saya dapatkan, terdapat 5 isu. Yang pertama, belum adanya digitalisasi pada administrasi mengajar guru, belum optimalnya sarana teknologi yang mendukung pembelajaran di MTSN 4 Kulon Progo, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital yang menarik minat siswa di MTSN 4 Kulon Progo, belum adanya digitalisasi perpustakaan di MTSN 4 Kulon Progo, kemudian kurangnya kompetensi guru dalam membuat administrasi pembelajaran di MTSN 4 Kulon Progo. Dari analisis isu APKL tersebut, 3 teratas kemudian dianalisis menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth, sehingga terdapat peringkat 1 yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital yang menarik minat siswa di MTSN 4 Kulon Progo. Kemudian dari hasil permasalahan atau isu tersebut, saya jabarkan atau dianalisis kembali menggunakan diagram Fishbone, di mana aspek atau faktor men itu kurangnya kompetensi guru menggunakan media pembelajaran digital, kurangnya pemahaman guru mengenai inovasi pembelajaran. Kemudian untuk aspek atau faktor metodenya adalah kegiatan supervisi hanya sebagai formalitas, tidak mendorong kreativitas. Kemudian metode mengajar guru yang cenderung monoton menggunakan ceramah dan mengerjakan LKS.
Kemudian pada faktor material, fasilitas pendukung pembelajaran yang kurang memadai, akses ke teknologi pembelajaran yang terbatas. Untuk environment sendiri, budaya sekolah kurang mendukung inovasi, kemudian kurang dukungan anggaran untuk inovasi, yang kemudian memunculkan belum optimalnya media pembelajaran digital yang menarik minat siswa di MTSN 4 Kulon Progo. Kemudian gagasan pemecah isu untuk menyelesaikan isu tersebut adalah menggunakan platform Gimkit sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi digital untuk meningkatkan minat belajar siswa di MTSN 4 Kulon Progo. Dengan 5 rangkaian kegiatan, yang pertama perencanaan aktualisasi, yang kedua penyusunan modul ajar atau perencanaan pembelajaran, yang ketiga registrasi akun dan uji coba media pembelajaran Gimkit, yang keempat pelaksanaan pembelajaran menggunakan Gimkit sebagai media pembelajaran, yang kelima monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Dalam kegiatan pertama, itu ada 3 tahapan. Yang pertama menyiapkan bahan konsultasi dengan outputnya bahan konsultasi. Yang kedua konsultasi dengan mentor, mengajukan surat permohonan, surat tugas melaksanakan rancangan aktualisasi. Yang ketiga menyusun lembar observasi, instrumen penilaian pelaksanaan aktualisasi. Kemudian untuk substansi nilai-nilai dasar ASN, berorientasi pelayanan, kompeten, harmoni, loyal, dan kolaboratif. Untuk penyusunan modul ajar atau perencanaan pembelajaran ada 5 tahapan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, mengidentifikasi CP dan TP, menentukan sumber dan media pembelajaran. Yang keempat menyusun asesmen. Yang kelima menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran. Kemudian untuk substansi atau implementasi nilai ASN-nya ada kompeten, akuntabel, kolaboratif, harmoni, dan adaptif. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pembelajaran menggunakan Gimkit sebagai media pembelajaran. Yang pertama, konsultasi dengan mentor, menyiapkan perangkat pendukung yaitu laptop, proyektor, speaker, koneksi internet, dan gawai. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran digital atau Gimkit. Yang keempat, melakukan observasi pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan asesmen akhir pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi. Kemudian implementasi nilai ASN-nya ada berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif, akuntabel, dan harmoni. Untuk kegiatan kelima dan juga terakhir ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Terdapat 6 tahapan kegiatan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun instrumen monitoring dan evaluasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi, melaksanakan analisis hasil monitoring dan evaluasi. Yang kelima merencanakan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Yang keenam menyusun laporan aktualisasi. Kemudian implementasi nilai ASN-nya terdapat 5, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian untuk jadwal kegiatan terbagi menjadi 7 minggu. Kemudian di kegiatan pertama itu dilaksanakan 3 hari. Kegiatan Oke, waktunya sudah habis, nggih, Mas. terima kasih Bu. Ya, oke. Nggih. Dipersilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatannya maksimal dalam waktu 3 menit. Dipersilakan, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pembimbing yang kami hormati, Bapak penguji yang kami hormati, mohon izin saya Asna Alamin sebagai mentor dari Bapak Willy dan Fadinan untuk memberikan penguatan. Di sini kami sampaikan bahwa Bapak Willy ini sangat tepat sekali dalam memilih isu, yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital yang menarik minat siswa di MTS N4 Kulon Progo. Nah, hal ini karena sangat mendukung dengan kegiatan KBM, di mana diharapkan dengan proses digital atau pembelajaran digital nanti, siswa akan lebih semangat dalam belajar, fokus dalam pelajaran, dan akan lebih memperhatikan, juga akan menjadikan pembelajaran itu yang sangat menyenangkan anak. Di samping itu juga adanya pembelajaran dengan digital ini sangat mendukung program madrasah, yakni madrasah digital, di mana mayoritas atau semua guru menggunakan pembelajaran digital. Juga insya Allah nanti dari Sarpras Madrasah juga akan mendukung ke sana, yaitu madrasah digital. Wabillahi saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ibu Mentor yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami dalam seminar rancangan aktualisasinya Mas Willy. Untuk selanjutnya kepada Bapak penguji untuk memberikan pertanyaannya maksimal dalam waktu 7 menit. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih, Bu Moderator. Ibu Mentor yang saya hormati, selamat datang, Bu. Bisa mendampingi Mas Willy ini. Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Mas Willy, selamat ya, sukses selalu. Ya. Sudah sampai kepada seminar rancangan aktualisasi ya. Nah, ini ide yang panjenengan ambil aktual ya, menarik ya. Perlu apa yang dimaksud dengan metode tadi? Apa gimmicks? Apa GIMKIT ya, tadi? Pak? Iya. Iya, boleh GIMKIT itu diterangkan. sebenarnya platform pembelajaran seperti Quizizz, Bapak. Namun kalau Quizizz kan kita hanya bertanya dan menjawab, kemudian ada apresiasi atau reward point-nya. Kalau GIMKIT itu ada satu permainan di GIMKIT itu contohnya adalah memancing. Jadi ketika anak mau memancing, dia membutuhkan umpan. Nah, umpan ini didapatkan ketika dia menjawab soal atau menjawab pernyataan sesuai dengan mata pelajaran atau pembelajaran yang diajarkan Bapak. Sehingga nanti poin yang didapat pun poin yang didapat pun sesuai dengan kemampuan anak dan juga dapat memotivasi anak Bapak. Itu salah satu contoh permainannya. Yang kedua ada yang namanya snowball. Snowball itu tembak-tembakan. Jadi ketika anak ingin mendapatkan pelurunya, dia harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu, kemudian peluru itu digunakan untuk saling menyerang teman-temannya yang lain. Dan itu menurut saya cukup relevan untuk kegiatan anak-anak, pembelajaran anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu merasa belajar tanpa merasa belajar, Bapak. Artinya belajar dengan menyenangkan gitu. Berarti menggunakan media apa saja Mas digunakan, yang digunakan dalam ini? GIMKIT saja, Bapak, karena di dalam GIMKIT itu terdapat beberapa permainan yang bisa dipilih, tergantung nanti bagaimana atau digunakan untuk apa permainan tersebut. Kalau digunakan untuk meningkatkan atau repetitif dalam kegiatan pembelajaran yang bersifat hafalan, itu di permainan snowball atau di permainan yang cepat. Kemudian untuk digunakan untuk memahami materi itu di permainan yang temponya lama seperti memancing, kemudian berpetualangan, dan lain-lain. Gitu, Bapak. Nah, maksudnya begini Mas, apakah ya ini nanti bisa digunakan di dalam ruang kelas atau di dalam website ya? Dan media yang digunakan apakah siswa itu harus menggunakan gawe atau cukup ditempel yang ada di ruang kelas masing-masing atau dengan apa websitenya di alamatnya ya? Jadi Bapak, untuk GIMKIT sendiri itu base-nya adalah website Bapak. Jadi nanti anak-anak itu menggunakan gawainya masing-masing untuk masuk. Jadi nanti saya membagikan barcode mereka masuk. Jadi mereka nanti tinggal scan barcode-nya, kemudian mereka masuk ke pembelajaran dan pembelajaran itu dimulai Bapak. Begitu. Jadi mungkin peralatan yang dibutuhkan seperti proyektor itu juga opsional. Yang jelas yang dibutuhkan adalah gawai anak-anak begitu atau handphone anak-anak. Ya. Siswa berarti boleh membawa HP di madrasah? Boleh Bapak, namun tetap terkontrol. Jadi di pembelajaran itu ketika anak menggunakan HP, maka HP-nya diberikan. Tapi ketika pembelajaran tidak menggunakan HP, maka HP itu dikumpulkan ke wali kelas Bapak. Gitu ya. Baik. Kemudian medianya ada sebenarnya ya, LCD dan sebagainya. Ada Bapak, kami mempunyai LCD proyektornya paling tidak sekitar 5. Kemudian untuk akses internet saat ini juga sudah ditingkatkan di beberapa unit kami, sehingga bisa diakses dengan baik Bapak. Baik, kalau ketersediaan LCD dan sebagainya ada hanya 5 dengan komposisi ruang kelas berapa, Mas? Untuk keseluruhan kelas itu 4x3 Bapak, ada 12 kelas. Namun untuk yang saya ampu itu di kelas 7 dan juga kelas 9. Untuk pengambilan data nanti saya ambil di kelas 9 Bapak, karena untuk kelas 7 kan masih belum relevan dengan minat untuk pengambilan minat belajar siswa, karena kelas 7 baru masuk, dengan kelas 9 kan sudah mengalami selama 3 tahun Bapak. Begitu. Ya, jika demikian sebaiknya di dalam judul nanti difokuskan Mas ya untuk kelas 9.
Baik, Bapak. Ya, misalnya pemanfaatan ditambahkan kan pemanfaatan atau optimalisasi atau referensi GameKit sebagai media pembelajaran berbasis gamifikasi digital untuk kelas berapa? Oke, Ya. iya, Bapak. Pada kelas berapa untuk meningkatkan siswa tadi belajar siswa pada kelas berapa Kelas di 9 MTSN MTSN 4 Kulon Progo. 4 Kulon Progo begitu. Iya, Jadi Bapak. kalau ditargetkan untuk kelas 9 ya. Kalau itu terkait dengan mata pelajaran tertentu yang mau dilakukan, misalnya dicontohkan di bandingan di bahasa Jawa, ya ditambahkan untuk mata pelajaran bahasa Jawa, ya. Baik, Kemudian Bapak. kita kasih tahun, Mas, tahun Oke. 2025 misalnya. Nanti ditambahkan itu ya, biar Iya, Bapak. terfokus ya. Ini tidak apa ya, mengurangi rasa ini, tapi lebih terfokus, jelas gitu targetnya. Bapak. Gitu. Oke, itu idenya bagus. Jadi nanti bisa efektif ya dengan komposisi kelas yang demikian, dengan ketersediaan ini betul-betul bisa optimal. Iya, Bapak. Nah, berarti produk inovasinya apa, Mas? Produk dari gagasan kreatif itu apa saja? Satu, media tadi ya, berarti ya aplikasi Ya, ya. penggunaan medianya, Bapak. Nggih. Yang kedua, Yang kedua, untuk meningkatnya minat belajar siswa, Bapak. betul enggak? Maksudnya produknya tadi aplikasi, Gimage, Nggih. GameKit. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, eh, tindak lanjut atau nanti sosialisasi mengenai produk. Ya, itu boleh. Nah, nanti ya, di antaranya itu program kegiatannya. Nggih. Kalau bisa, ini penggunaan. Ini kan tidak hanya yang menggunakan penjaringan, Oh, iya. tapi guru-guru yang lain nanti harapannya kan bisa memanfaatkan ini juga Oke, kan terima penjaringan. kasih. Waktunya habis, Bapak Penguji. Ya, tadi perlu ditambahkan, Mas, ya, buku panduan misalnya. Oh, nggih, Bapak. Buku Ya, panduan penggunaan gitu, biar Pak. Oke, waktunya habis. pemanfaatan. Terima kasih dari Bapak Penguji yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaannya. Silakan untuk Mas Willy untuk melakukan penyempurnaan atas saran dari penguji, tentu saja dengan memperhatikan ketersediaan waktu yang ada. Oke, terima kasih. Kita cukupkan untuk Mas Willy dan berikutnya dipersilakan kepada Mbak Sofia. Baik, terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih. kasih sekali Ibu Mentor yang sudah Ya, berkenan terima rawuh. kasih Ibu. Saya mohon Eh, undur diri. Inje, Ya. mangga matur suwun. Mbak Sofia,